Buat saya, motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri maupun dari luar yang membuat seseorang mau dan bersemangat untuk belajar dan mencapai tujuan tertentu. Motivasi ini bisa berasal dari keinginan untuk berprestasi, rasa ingin tahu, dukungan orang tua, atau keinginan untuk memperbaiki diri. Nah, contohnya, saya termotivasi belajar lebih giat karena ingin mendapatkan nilai yang bagus dan membuat orang tua saya bangga. Motivasi belajar saya selama ini berada pada tingkat yang sedang. Faktor yang membuat saya merasa semangat belajar yaitu karena materi kuliah yang relevan dengan dunia kerja, dosen yang menjelaskan materi secara interaktif, dan dukungan teman sekelas yang sangat membantu dalam tugas kelompok dan diskusi. Selanjutnya, faktor yang menurunkan motivasi belajar saya adalah baiknya tugas dengan deadline yang berdekatan, yang menyebabkan kurangnya waktu untuk istirahat, dan beberapa mata kuliah yang terlalu teoretis tanpa praktik sehingga terasa monoton. Gaya belajar yang cocok untuk saya adalah campuran antara visual dan kinestetik. Saya lebih mudah memahami materi jika ada tampilan slide PowerPoint, bagan alur, atau contoh dokumen, karena saya dapat melihat struktur dan langkah-langkahnya secara lebih jelas. Saya juga suka belajar dengan praktik secara langsung, seperti membuat surat dinas, mengetik dokumen menggunakan format resmi, atau melakukan simulasi pelayanan administrasi. Contohnya, saat mata kuliah kearsipan, saya lebih cepat memahami materi ketika langsung mempraktikkan penyusunan arsip daripada hanya membaca teori. Di sini saya juga membuat rencana pribadi untuk belajar efektif dalam mencapai satu tujuan spesifik. Jadi, tujuannya itu adalah meningkatkan kemampuan penguasaan aplikasi perkantoran digital seperti Microsoft Excel. Nah, langkah-langkah konkretnya itu yang pertama menyusun jadwal belajar mandiri 2 kali seminggu dalam 1 jam untuk latihan penggunaan Excel dan Google Sheet. Yang kedua itu menonton video tutorial dan mengikuti kursus demo singkat tentang pengolahan data administrasi. Yang ketiga itu mengerjakan latihan-latihan nyata seperti membuat laporan keuangan sederhana. Yang keempat yaitu bertukar pengetahuan dengan teman sekelas yang lebih mahir agar bisa belajar dari pengalaman mereka. Dan yang kelima yaitu menerapkan keterampilan digital ini dalam tugas kuliah yang berkaitan. Untuk menjaga motivasi belajar saya tetap stabil, saya melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama itu menetapkan tujuan jangka pendek. Misalnya menguasai satu aplikasi setiap 2 minggu agar hasil belajar terasa nyata. Yang kedua itu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga mengatur waktu dan istirahat dan seimbang supaya tidak cepat lelah dan jenuh. Yang keempat yaitu mengapresiasi diri sendiri ketika berhasil menyelesaikan tugas atau memahami materi yang sulit. Dan yang kelima itu selalu mengingat tujuan akhir kuliah yaitu menjadi tenaga administrasi yang profesional dan siap bersaing di dunia kerja.